Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, selamat datang kembali di channel kami istighfar.id. Buat kamu yang ngikutin perkembangan dunia teknologi dan digital dan AI, kecerdasan buatan, kali ini kita punya kabar menarik teman-teman, langsung dari China. Ya, kabar ini datang dari DeepSeek, startup AI yang sempat mengguncang dunia. Baru aja mengumumkan pembaruan terbaru untuk model AI mereka yang bernama R1. Nah, seberapa canggih sih update terbaru ini? Dan kenapa dunia industri sampai begitu heboh setiap kali DeepSeek bergerak? Yuk kita bahas tuntas, detail, dan gampang dimengerti seperti biasa teman-teman. Nah, kita bahas ya teman-teman ya. Siapa itu DeepSeek? Apa itu R1? Pertama-tama, buat kamu yang belum terlalu familiar, DeepSeek adalah startup teknologi asal Cina yang fokus mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Mereka mulai dikenal secara internasional sejak awal tahun 2025 saat meluncurkan model AI R1. Nah, R1 ini bukan model sembarangan teman-teman. Waktu pertama kali dirilis, R1 langsung jadi sorotan karena berhasil mengalahkan beberapa model AI dari barat, termasuk dari perusahaan-perusahaan besar seperti OpenAI dan Anthropic dalam sebuah tes kemampuan standar AI. Bayangin ya teman-teman, dengan biaya pengembangan yang katanya cuma beberapa juta dolar saja, R1 sudah bisa bersaing bahkan mengungguli model-model mahal yang dikembangkan dengan ratusan juta dolar. Gokil banget teman-teman. Dan yang bikin makin heboh teman-teman, R1 ini berbasis pada sistem penalaran atau reasoning yang jauh lebih pintar dan fleksibel dibandingkan banyak model lainnya. Pembaruan terbaru momen strategis. Baru-baru ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 29 Mei 2025 kemarin, DeepSeek ngumumin bahwa mereka merilis pembaruan untuk R1. Katanya sih nih ya, peningkatan uji coba minor tapi jangan salah, meskipun disebut minor, update ini tetap bikin banyak pihak harus waspada terhadap DeepSeek R1 ini teman-teman. Dan yang menarik, pengumuman ini muncul hanya beberapa jam sebelum laporan keuangan Nvidia dirilis. Kenapa ini penting? Karena Nvidia adalah produsen chip AI terbesar di dunia. Dan waktu R1 pertama kali dirilis, harga saham Nvidia sempat drop. Banyak yang khawatir kalau model secanggih R1 bisa dibuat dengan mudah dan murah. Gimana nasib produsen chip kelas berat kayak Nvidia, teman-teman? Nah, tapi kenyataannya kekhawatiran itu nggak bertahan lama teman-teman. Nvidia bangkit lagi karena permintaan infrastruktur AI yang tetap tinggi, terutama untuk pusat data dan GPU kelas berat. Di laporan terbarunya, Nvidia bahkan kasih proyeksi super optimis untuk kuartal depan teman-teman. Dampak industri dan kegelisahan pasar nih teman-teman. Keberhasilan R1 bukan cuma ngefek ke Nvidia, tapi juga ke industri AI global juga mulai goyah mikirin ulang strategi mereka teman-teman. Kebanyakan perusahaan besar sekarang berlomba-lomba nge-push perform model dengan investasi super besar-besaran. Tapi DeepSeek nunjukin dengan pendekatan yang lebih efisien, hasilnya bisa sama bahkan bisa lebih teman-teman. Nah, ini yang kemudian memicu kekhawatiran di kalangan investor teman-teman. Banyak yang mulai ngerasa capek dengan siklus peluncuran model baru yang terlalu cepat. Setiap bulan kayak ada aja model baru yang keluar teman-teman. Fenomena ini bahkan disebut sebagai model fatigue alias kelelahan model. Menurut Gary Tan dari Allspring Global Investment, sekarang fokus pada investor mulai bergeser. Nggak cuma soal siapa yang punya model AI paling besar dan paling canggih, tapi siapa yang bisa benar-benar mengintegrasikan AI ke dalam bisnis dan kehidupan nyata yang bisa kasih dampak kepada user, teman-teman. Nah, sosok di balik DeepSeek ini ya, teman-teman. Ngomongin DeepSeek, nggak lengkap kalau nggak bahas sosok di baliknya, yaitu Liang Wenfeng. Sebelum R1, nama Liang mungkin nggak terlalu dikenal secara internasional. Tapi sejak sukses besar DeepSeek, dia sekarang jadi simbol kekuatan baru di Cina, teman-teman. Bayangin aja, pada bulan Februari 2025, dia diundang langsung oleh Presiden Xi Jinping buat duduk bareng
toko-toko bisnis elit Cina seperti Jack Ma dari Alibaba dan Pony Ma dari Tencent. Gila banget kan teman-teman. Sama siapa sangka ya orang yang baru melejit, baru muncul bisa duduk dengan tokoh-tokoh besar di negara Cina sana teman-teman. Dan nggak main-main lagi tokoh-tokoh besar itu tokoh-tokoh orang nomor satu di negara Cina teman-teman. Hal ini menambahkan bahwa pemerintah Cina benar-benar serius dalam mendorong perkembangan AI lokal. Kalau nggak mau kalah dari Barat dan sekarang punya figur seperti Liang buat jadi contoh, teman-teman. Pertanyaannya sekarang, apa sih manfaatnya buat kita, teman-teman? Oke, jawabannya kalau menurut saya ya banyak, teman-teman ya. Banyak manfaatnya untuk kita. Pertama, semakin banyaknya persaingan, semakin cepat kemajuan teknologi itu terjadi dan semakin kompatibel dan semakin baik. Dan semakin sehat teman-teman kalau kebanyakan semakin banyak persaingan. Jadi tidak ada monopoli nanti di dalamnya. Kita sebagai pengguna akan diuntungkan karena teknologi jadi lebih cepat, lebih pintar, dan lebih murah teman-teman. Kedua, inovasi seperti R1 bisa jadi dorongan buat startup di negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahwa kamu nggak perlu miliaran dolar buat bisa bikin dampak besar di dunia AI teman-teman. Yang penting adalah efisiensi, kreativitas, dan pemahaman mendalam soal kebutuhan pasar. Dan terakhir nih teman-teman, kita juga perlu siap teman-teman, karena AI bukan cuma alat bantu, tapi juga bisa jadi disruptor di dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Jadi yuk kita melek teknologi, bukan cuma jadi penonton, tapi juga bagian dari perubahan teman-teman. Karena kita harus banyak terus belajar, terus mengupgrade diri, agar kita bisa terus bersaing terhadap perkembangan zaman ini, teman-teman. Jangan sampai kita tertinggal, agar kita mudah dalam menghadapi segala macam tantangan di zaman era globalisasi seperti ini, teman-teman. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan juga bila merasa memang video ini perlu, silakan di share, di komen, di subscribe, dan bagikan ke seluruh dunia, teman-teman. Baik, sekian saja video dari saya. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.